Di video kali ini kita akan bahas mengenai galbay ataupun telat bayar di aplikasi Kredipo. Apakah aplikasi ini akan turun ke lapangan ataukah tidak gitu ya? Karena setiap orang ini mengalami pengalaman yang berbeda ketika mengalami galbay di aplikasi Kredipo ini. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang dari ceritanya. Oke, Kredipo ini teman-teman ya aplikasi yang memang banyak banget penggunanya, sehingga di sini tentunya dari segi bunga juga ya akan lebih besar ya yang diterapkan, karena bukan sekedar aplikasi pinjaman online saja, tapi ini adalah aplikasi yang namanya kayak paylater gitu ya. Kita bisa kredit barang sehingga maksimum APR-nya juga tinggi 41,51%. Nah, di sini yang lebih besar bunganya itu ya karena dari kredit payletternya ya, bukan dari soal pinjaman uang dalam bentuk uang bulat gitu. Nah, untuk aplikasi Kredipo teman-teman ya, ini pinjaman online yang galbay ataupun telat bayar di bawah 1 juta rupiah pun itu rata-rata memang ya didatangi oleh desa lapangannya, karena yang proses kredit paylater seperti ini kayak 400.000, 200.000 pun itu tetap ditagih. Nah, kebanyakan desa lapangannya ini memang turun teman-teman ya, tetapi mereka dalam melakukan penagihannya juga tidak seperti pinjaman online yang lain, yang mana mereka tidak selalu orangnya langsung ke rumah. Kadang ada orangnya lewat doang, cuma ngasih nomor telepon ataupun surat peringatan saja, tidak langsung ngobrol orangnya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tidak selalu DC Kredipo ini ya, DC Kredipo ini langsung berbicara dengan kita empat mata kayak gitu. Kadang-kadang mereka hanya memberikan berkas surat doang, langsung pulang, nggak masuk ke rumah. Kadang-kadang juga cuma ngasih nomor handphone agar kita mau menghubungi nomor tersebut gitu doang. Dan bahkan ada juga nih, DC Kredipo ini kemarin saudara saya bilang bahwasanya udah nelpon ke kecamatan dan mau yang namanya melakukan penagihan ke rumah, namun ternyata aplikasi Kredipo ini ditunggu tidak datang juga. Itu daerah Bogor teman-teman ya. Nah, maka dari situ ketika mereka sudah bilang mau datang ke rumah, terus kita siap menerima mereka ya, ada kita di rumah, maka mereka pun ketika bilang mau datang ya ditunggu-tunggu nggak ada, karena mereka sudah percaya bahwasanya kita masih ada di lokasi ataupun berada di alamat dan tidak melarikan diri. Jadi insting DC juga sebenarnya sudah tahu teman-teman ya, ada orang-orang yang jujur memang bukan sengaja galbay dan tidak melarikan diri dari alamat dan sebagainya. Jadi teman-teman yang mengalami telat bayar, gagal bayar di aplikasi Kredipo itu gak perlu takut, karena resiko gagal bayar terbesar di aplikasi Kredipo adalah terkena SLIK OJK saja. Kena biaya checking, bukan takut di lapangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi desa lapangan, jelaskan aja alasannya kenapa ya, detail mungkin belum bayar. Bilang aja nanti juga dibayar kalau sudah ada uangnya, tapi jangan sampai kalian janjiin kapan waktunya. Bilang aja nanti akan segera menghubungi pihak yang terkait pinjaman online-nya. Kayak gituin aja ya. Nanti mereka juga akan mengerti. Oke, yang mau nanya ataupun yang mau share pengalaman, tulis aja di kolom komentar ya. Seperti itu aja. Kredipo ini desanya gak perlu ditakutin. Walaupun rata-rata turun ke lapangan, tidak selalu masuk ke rumah, kadang-kadang cuma ngasih surat ataupun ngasih nomor telepon, bahkan ditunggu juga kadang-kadang nggak datang.